Hari ini kita memang tidak menyembah berhala kayak kelompok kafir Quraisy, tapi tidak jaminan kita menomorsatukan Allah dan hanya satu Allah yang kita sembah. Sembahan kita kadang-kadang lebih dari satu. Ada yang menyembah uang, ada yang menyembah jabatan, ada yang menyembah status wapres atau cawapres, ada yang menyembah. Hati-hati, karena kalau ada yang kita nomorsatukan dalam hidup, biasanya yang kita nomorsatukan itu pakai istilah pokoknya. Pokoknya harus A, pokoknya harus B. Yang kamu pokokkan itu biasanya nandingi Allah. Kamu ngatur hidupmu di level pokoknya, itu pasti ada sesuatu yang kamu jejer sama pentingnya kayak Allah. Oke, jadi apologi selanjutnya dari Amir Ali adalah Islam adalah agama yang mengesahkan Tuhan satu-satunya secara murni, tanpa dicampur apapun, tidak ada permainan teologi, logika, permendak, langsung pokoknya satu-satunya hanya Allah. Katanya Amir Ali, di banyak ajaran puasa yang saya kaji, sebagian besar ajaran puasa itu modelnya anti dunia. Jadi orang mengekang nafsunya, kemudian dipaksa untuk menjauhi kenikmatan fisik. Makanya kan ada ajaran, kalau di Jawa kuno ada Topo Broto, 40 hari 40 malam. Di agama tertentu ada sampai sekian puluh. Coba lihat di model agama-agama Hindu tertentu, ritual-ritual semedinya ada yang pakai, yang sekarang dipraktekkan orang-orang yoga itu loh. Cuma yoga itu kan, yang senam itu kan bentuk sekulernya. Ya, religiusnya kan ada itu kan, ada yang semedi dengan ngangkat satu kaki, ada yang model-model itu. Bagi Amir Ali tidak manusiawi. Itu dulu dilakukan oleh Siddhartha Gautama kan sebelum melahirkan Buddhisme itu kan, dia menyiksa diri. Kalau dalam Islam tidak. Islam justru sangat manusiawi. Bahkan Nabi wanti-wanti, kalau buka puasa segerakan lo ya. Nah, kalau sahur agak akhir. Itu kan manusiawi. Nabi sayang dengan kita. Dan tidak boleh puasa itu terus-terusan. Pak, saya kuat kok Pak, sehari 24 jam kuat. Tidak. Tetap harus buka puasa pada waktunya. Itu katanya Amir Ali, itu bedanya sama agama yang lain. Islam itu manusiawi kalau dalam hal puasa. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ada di sesi terakhir. Kita masih ada di sesi para mujaddid bagian pertama. Entah nanti kapan-kapan ada mujaddid bagian kedua. Kita masih belum ke Indonesia, masih belum ke Turki, masih banyak mujaddid-mujaddid yang lain. Cuma kalau mujaddid terus ya bosan. Maka kita akhiri sesi mujaddid dengan Sayyid Amir Ali. Sebenarnya masih sangat banyak. Ini kan ranahnya masih sama kayak Iqbal kemarin dari India, Pakistan. Namanya Sayyid, pasti masih ada hubungan darah dengan Nabi. Ada gelar Sayyidnya, meskipun Sayyid itu kadang-kadang disingkat Sayyid Syed, kayak Hussein Nasr itu kan Sayyid Syed Hussein Nasr. Berarti sayangnya tidak dari Yaman, tapi tetap keturunannya Nabi. Jadi masih tergolong habaib. Meskipun tidak pakai jubah, tidak pakai sorban. Gayanya sangat barat. Karena memang beliau pendidikannya banyak di sekolah Inggris yang ada di India. Zaman itu, karena India era itu kan di bawah kekuasaan Britania Raya, Inggris. Era-era sekitar, kalau beliau lahirnya 18
49, nanti meninggalnya 1928. Jadi lumayan berumur panjang. Dari keluarga orang berada, kemudian disekolahkan, aslinya dari Persia. Ya, nanti keluarganya aslinya dari Persia. Masih disebut kelompok alirannya itu Syiah Imamiyah. Meskipun Sayyid Amir Ali ini sangat kritis, dia agak mengkritisi gagasan imamah, meskipun dia ada di sana. Tapi dia tidak menonjol di teologinya, dia menonjol di mujaddid pembaharuannya. Gagasan-gagasannya nanti kelihatan bahwa dia tidak fokus ke perdebatan apakah Sunni Syiah, dan dia tidak fokus ke situ. Karena hampir semua mujaddid itu justru memprihatinkan itu, entah dari aliran manapun nanti. Ketika umat Islam terpecah-pecah, terkotak-kotak dalam banyak aliran. Oke, keluarganya dari Persia, nanti pindah ke India, bekerja di bawah Kesultanan Mughal. Jadi beliau ini termasuk generasi awal umat Islam yang bersentuhan dengan modernitas. Gagasan-gagasannya sangat modern. Meskipun modernitas dalam pikiran Sayyid Amir Ali itu demi kebangkitan Islam. Kita ngomong sekarang ke gagasan-gagasannya Sayyid Amir Ali. Nah, Amir Ali ini jangan salah loh, dia modernis tapi dia dikenal sebagai apolog Islam terbesar. Apolog itu karena gagasan cara dia berpikir itu jenisnya apologi. Apologi itu pokoknya titik awalnya adalah Islam itu pasti benar, Islam itu pasti baik. Itu namanya apologi. Jadi di antara pembaharu-pembaharu yang lain, kayak Iqbal kemarin kan cenderung eksistensialis, cenderung mendobrak kemapanan. Tapi justru Amir Ali dalam pembaharuannya dia yang diajukan apologi. Islam itu pasti baik, Islam itu pasti benar. Kalau ada yang tidak baik atau tidak benar dengan Islam, itu pasti bukan Islamnya. Umatnya yang salah menerjemahkan keislamannya. Itu namanya apologi. Nanti di banyak kalimat. Kenapa dia apologi? Karena zaman itu, diingat-ingat zaman ketika umat Islam dijajah oleh kolonial, itu kan wilayah politik sosialnya dijajah. Wilayah intelektualnya juga digarap oleh Barat. Ada kajian namanya orientalisme. Dan orientalisme itu, coba kalau kalian baca sejarah orientalisme yang dikritik oleh Edward Said, sangat minor. Banyak yang sangat minor melihat Islam. Generasi-generasi orientalis awal itu banyak. Biasanya yang dikritik itu yang pertama Al-Quran. Ada yang bilang Quran itu bikinannya Muhammad. Ada yang bilang Al-Quran itu isinya tidak manusiawi. Ada yang bilang Al-Quran itu tidak layak dipedomani. Al-Quran itu hanya nyontek agama-agama sebelumnya. Banyak orientalis yang ngomong begitu. Yang kedua biasanya yang dikritik Nabi. Ada yang meragukan kenabiannya, itu banyak. Nabi Muhammad itu dianggap dia orang pengikut ajaran sebelumnya, ajaran Nasrani yang bikin bid'ah. Jadi Nabi Muhammad itu tukang bid'ah dari agama Nasrani. Mau ajarannya mirip-mirip sama-sama terus ditambah-tambahi. Ada yang bilang begitu. Ada yang diserang moralitasnya. Nabi Muhammad itu sadis, sukanya perang. Padahal Nabi Muhammad itu berapa tahun hanya menyebarkan Islam, mulai umur 40 sampai 62. Coba dihitung berapa kali perang. Berarti Nabi itu suka perang. Orangnya sadis. Karena gambarannya begitu. Apalagi mengawini anak kecil. Umur Aisyah itu kan masih kecil waktu dinikahi oleh Nabi, itu dijadikan sasaran tembak. Dan syukur ada orang-orang seperti Amir Ali ini. Dialah yang mati-matian membela, berapologi. Jangan salah, umat Islam itu diserang sejak kelahirannya, dikritisi.
Ya meskipun kritik itu ada yang, kan kita punya teori kritik itu ada yang membangun, ada yang menghancurkan. Ya Islam ngalami dua-duanya. Ada yang membangun, kritikus-kritikus orientalis yang baik beberapa juga ada. Hari ini kita kenal misalnya Karen Armstrong. Zaman dulu mungkin ada tokoh-tokoh semacam Montgomery Ward, itu kan tidak terlalu sinis pada Islam. Kalau dalam Islam juga ada. Orang dalam Islam yang ingin menghancurkan Islam juga ada gagasan-gagasannya. Kalau zaman dulu orang semacam ini disebut orang zindik. Jadi orang zindik itu orang masuk Islam, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Atau mungkin nggak punya tujuan itu, tapi pikiran-pikirannya menghancurkan Islam. Orang ini namanya kelompok zindik. Yang terkenal di masa lalu ada misalnya Ibnu Rawandi atau Abu Isa Al-Warraq. Ya nanti kamu carilah, paling tidak dengar namanya sudah syukur. Gagasan-gagasan orang-orang ini. Nah, munculnya si Amir Ali ini untuk mengcounter itu. Pokoknya asumsi dasarnya jangan khawatir, Islam itu pasti baik, Islam itu pasti benar. Kalau ada manifestasi dari keberagaman Islam kok jelek atau merusak, itu pasti bukan Islamnya. Ada yang salah dengan manusianya. Diyakini begitu. Ini gagasan kayak gini kan populer di kalangan kita. Cuma kita tidak pernah tahu dan serius mempelajari. Kalau ingin belajar, belajar dari Amir Ali. Bukunya yang Spirit of Islam tadi, coraknya corak apologi. Ya dalam agama, apologi itu sebenarnya salah satu bentuk bahwa orang beragama itu harus punya komitmen. Nah, saya urut ini tema-temanya dari Spirit of Islam. Paling awal bagian depan, Amir Ali membela Nabi Muhammad. Katanya Amir Ali, Nabi itu cirinya tidak mungkin keluar dari sini. Manis, lemah lembut, pemaaf, belas kasih, satria. Ini saya ambil plek dari terjemahannya. Manis itu ya mungkin kayak pernah saya bilang beberapa minggu yang lalu bahwa Nabi itu orang melihat wajahnya itu pasti seneng. Karena wajahnya, coraknya, kalau bahasa kitab kuningnya Nabi itu basam. Basam itu wajah yang kelihatannya kayak tersenyum terus. Orang lihat itu seneng. Tanpa Nabi harus memaksakan diri senyum. Kita kan sering memaksa senyum untuk basa-basi. Ya, ketemu senyum padahal jadi males. Ya, saya sering kayak gitu. Pokoknya pekerjaan yang paling saya tidak suka itu senyum basa-basi. Biasanya kalau jadi penerima tamu, apalagi manten apa resepsi itu kan, tamu sebanyak itu harus senyum terus 2 jam 3 jam. Jadi latihan itu pekerjaan paling Nah, Nabi itu tidak harus dibuat-buat, tapi beliau memang basam. Ya di situ diterjemah manis. Jadi orang kerasan. Kan ada orang itu kita lihat aja males. Ya kan? Auranya tidak enak. Jadi apalagi dekat-dekat, kamu minggir aja. Kalau ketemu lah minggir aja, males. Kalau ngomong menyakitkan hati, kalau itu males. Berarti tidak basam. Makanya Nabi bilang cirinya orang mukmin itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang kalau dekat dia merasa nyaman, merasa aman. Baik dari mulutnya maupun dari perbuatan tangannya. Nah, Nabi cirinya basam, lemah lembut, tapi juga gentleman, satria, penuh tanggung jawab. Kan banyak orang lemah lembut tapi yo aslinya memang lemah. Gayanya lemah lembut padahal ya memang lemah, ya penakut, ya tidak berani tanding, ya. Nah, kalau Nabi tidak. Nabi kalau perang ya dia terjun. Di perang Uhud sampai luka-luka. Padahal semua sahabat pingin Nabi tidak usah ikut perang, mereka melindungi, tapi tidak. Nabi satria. Sejak muda juga kan ikut perang. Terus pemaaf. Tidak mungkin Nabi pendendam.
Nabi itu jangankan orang salah kecil, orang yang tiap hari meludahi, tiap hari menyiksa, dimaafkan. Abu Sufyan kurang dahsyat apa menyusahkan hidupnya Nabi, dimaafkan. Itu Nabi. Dan tidak ada syaratnya. Nabi tidak bilang, oke Abu Sufyan kamu saya maafkan, tapi proses hukum jalan terus. Ya. Nabi tidak pernah begitu. Dimaafkan ya dimaafkan, tidak ada syarat. Kalau ada syaratnya berarti belum dimaafkan. Dan kasih sayang itu pasti. Jangankan pada manusia, pada binatang, pada hewan juga Nabi penuh sayang. Oke, itu sifat-sifatnya Nabi. Dan pasti begitu katanya Amir Ali. Apapun perilakunya Nabi itu manifestasi dari kelemah lembutannya, kemanisannya, kegentleman satrianya Nabi, pemaafnya dan belas kasihnya. Itu Nabi. Dan yang kedua, katanya Amir Ali, Nabi yang sedahsyat itu tidak mungkin ajaran agama yang dibawanya membawa kepada kemunduran kemanusiaan. Pasti ajaran yang dibawa menuju pada kemajuan. Dan sejarah membuktikan itu. Nabi selain seorang utusan Allah, beliau kan juga pembaharu di zamannya. Membebaskan masyarakat dari aristokrasi orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu. Jadi Nabi itu pejuang sosial juga. Nabi yang semacam ini tidak mungkin ajaran agama yang dibawanya kok membawa umat Islam pada kemunduran. Kalau ada orang terbelakang dan mundur dengan alasan agama, dia salah membaca Islam. Belajar lagi, jangan dimarahi. Harus belajar lagi. Makanya saya sering menekankan kuncinya ada di belajar dan ilmu. Bagian paling awal dari Spirit of Islam menegaskan bahwa Nabi itu sosok uswatun hasanah dan Islam itu agama yang mendorong pada kemajuan. Kalau umat Islam terbelakang, coba dicek lagi. Nanti ada kalimat yang saya ingat, tidak saya bawa ke sini tentang perempuan. Katanya Amir Ali, saya terima hari ini perempuan Muslim itu kalah jauh dibandingkan perempuan-perempuan barat. Dan itu bukan salah perempuannya, tapi memang situasinya. Sejak Baghdad jatuh, kita secara politik, sosial agak sulit. Tapi harusnya nanti 100 atau 200 tahun yang akan datang, perempuan Muslim tidak boleh kalah sama perempuan barat. Nah, kalau dihitung dari zamannya Amir Ali, sekarang ya tidak tahu sudah berapa ratus tahun, tapi situasinya masih belum berubah banyak. Berarti perjuangannya Amir Ali perlu dilanjutkan lagi. Dulu bolehlah kita beralasan, Pak kita kan dijajah, Pak kita kan, ya, dulu kan memang susah posisi kita. Hari ini seharusnya tidak begitu lagi. Kok kita masih kalah dalam peradaban? Ada yang salah dengan kita. Jangan salahkan Islamnya. Karena Islam pasti mendorong pada kemajuan. Itu apologi pertama. Islam pasti maju. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Yang kedua, terus membahas keesaan Allah. Katanya Amir Ali, Islam adalah agama pertama yang murni mengajarkan keesaan. Umat-umat sebelumnya, termasuk Arab pra-Islam, itu sebenarnya sudah kenal Allah. Paling tidak kata-kata Allah. Allah sebagai Tuhan mereka kenal. Tapi modelnya kalau di situ disebut high God theology. High God theology itu iya percaya bahwa Allah ini Tuhan paling tinggi, tapi di bawah Tuhan paling tinggi ini ada Tuhan kecil-kecil. Ada dewa apa, kayak high God itu modelnya kayak Yunani. Yunani itu dewa paling tingginya Zeus. Nanti di bawah Zeus ada banyak dewa-dewa kecil. Yo kalian yang biasa nonton film mesti ngerti lah. Itu namanya high God theology. Kayak di Cina ada kaisar langit, itu yang tertinggi. Kok di bawahnya ada.
Kalau di wayang itu kan ada Betara Guru, nah, terus ono dewa-dewa kecil. Nah, itu namanya high god theology. Sebenarnya politeis, cuma dalam politeis itu ada Tuhan yang paling tingginya. Sebelum Islam datang, orang Arab itu Allah itu sudah dikenal, dinomorsatukan, tapi modelnya high god. Kalau dikritik kok kamu masih nyembah patung, nyembah berhala, itu liyuqarribuna zulfa. Biar saya bisa mendekat ke Allah pakai jalan ini. Jalan patung-patung ini, jalan dewa-dewa kecil ini. Itu namanya high god theology. Termasuk dalam agama yang paling dekat sama Islam, Yahudi dan Kristen. Masih ada yang di luar Allah didewa-dewakan. Kalau Yahudi dikritik ada dewa-dewa berhala namanya Tarofim. Termasuk Nabi Uzair yang didewakan, dianggap anak Allah sama kayak di Kristiani Nabi Isa dan ibunya. Harusnya tidak begitu, katanya Amir Ali. Dan Islam merevisi itu semua. Satu-satunya yang layak dalam posisi Tuhan hanya Allah. Tidak ada dewa-dewa kecil. Makanya keesaan Allah itu adanya di Islam. Itu katanya Amir Ali. Agama sebelumnya ya dia percaya Tuhan, cuma yang secara tegas Tuhan itu satu dan satu-satunya itu Islam. Bahkan dosa paling besar dalam Islam itu kalau menyekutukan. Saya tidak tahu istilah menyekutukan itu ya. Nanti hubungannya sama kutu, bukan. Jadi memadu Allah dengan yang bukan Allah. Mempoligami Allah dengan yang bukan Allah. Istilahnya musyrik, syirik. Jadi itu dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena begitu syirik keluar dari koridor keesaan. Dan hari ini kita memang tidak menyembah berhala kayak kelompok kafir Quraisy. Tapi tidak jaminan kita menomorsatukan Allah dan hanya satu Allah yang kita sembah. Sembahan kita kadang-kadang lebih dari satu. Ada yang menyembah uang, ada yang menyembah jabatan, ada yang menyembah status wapres atau cawapres, ada yang menyembah. Hati-hati. Karena kalau ada yang kita nomorsatukan dalam hidup, biasanya yang kita nomorsatukan itu pakai istilah pokoknya. Pokoknya harus A, pokoknya harus B. Yang kamu pokokkan itu biasanya nandingi Allah. Kamu ngatur hidupmu di level pokoknya itu pasti ada sesuatu yang kamu jejer sama pentingnya kayak Allah. Jadi apologi selanjutnya dari Amir Ali adalah Islam adalah agama yang mengesahkan Tuhan satu-satunya secara murni, tanpa dicampur apapun, tidak ada permainan teologi, logika, permendak. Langsung, pokoknya satu-satunya hanya Allah. Tidak ada Allah tapi manifestasinya apa, Allah tapi dalam bentuk apa, tidak ada. Pokoknya Allah ya Allah saja. Nah itu teologinya Amir Ali. Yang kedua itu apologi yang ketiga. Ini kamu latihan ya, karena dulu saya pernah ngetes kita itu masih Islam itu kira-kira punya alasan enggak? Kalau ditanya orang, Mas, kok sampai hari ini sampai masih Islam? Apa Islam itu baik? Baiknya di mana? Kamu kan jawabnya susah. Hari ini dibantu jawab oleh Amir Ali. Kenapa masih Nabi Muhammad? Kenapa masih Islam? Kenapa masih Allah? Nah, sholat. Di mana bagusnya sholat? Katanya Amir Ali. Yang pertama, sholat itu dalam Islam ajarannya paling lengkap, detail. Setiap muslim silahkan jalan sendiri melakukan. Beda sama agama lain. Ya mohon maaf di agama yang lain kalau ada atau mendengarkan atau jangan-jangan hadir. Ini katanya Amir Ali. Jadi katanya Amir Ali, di agama yang lain untuk berhubungan dengan Tuhan itu butuh media. Medianya biasanya pendeta, lembaga kependetaan, kebiksuan, apalagi ya, pokoknya lembaga-lembaga keulamaannya lah di agama masing-masing. Butuh mereka untuk menyambungkan sama Tuhan. Kalau dalam Islam enggak, setiap orang bebas ketemu Allahnya, ketemu Tuhannya, dan ada rumus detailnya. Itu ya istimewanya sholat.
Katanya Amir Ali, kita itu 5 kali sehari langsung ketemu Allah bisa. Itu istimewa kita. Meskipun ya kualitas sholat kita paling gitu-gitu aja. Ya dimaklumi lah, jangan khawatir. Allah maha ngerti dirimu. Kalau katanya, ya minggu lalu kan kita ngerti bahwa Allah itu bukan rumus mati. Yo, asal kamu memang serius berusaha untuk sholat sebaik mungkin, hasilnya masih belum sebaik mungkin, tidak masalah. Diperbaiki terus. Allah pasti ngerti. Yang tidak boleh itu meremehkan. Alah Pak, sholat sak-sae ora apa-apa. Gusti Allah tidak butuh sholat sayang. Itu yang bermasalah. Kalau dalam Islam, aturannya detail untuk kita ketemu Allah. Itu bedanya sama agama yang lain. Kemudian mungkin ada yang kritik, lah kok banyak sekali sholat dalam Islam? Sehari sampai 5 kali, mbok ya seminggu sekali aja kan cukup. Sehari sekali lah paling enggak, atau pagi sore lah paling enggak. Katanya Amir Ali, justru di situ istimewanya. Kita punya keleluasaan bertemu Tuhan kita 5 kali sehari. Itu menunjukkan bahwa dalam Islam kita dilarang terlalu sibuk dengan dunia, katanya Amir Ali. Dari sekian jam hidup kita disuruh ingat akhirat. Ini tadi sholat maghrib sekitar jam 6 kurang seperempat. 1 jam lebih 10 menit setelah itu sudah isya. Itu kan berarti kita bolak-balik dipalingkan oleh agama kita untuk tidak terlalu sibuk dengan dunia, katanya Amir Ali. Itu istimewanya Islam. Di umat Islam sehari 5 kali. Itu belum yang sunnah-sunnah. Belum yang sunnah kan banyak ya, tahajud. Para sufi itu ada yang sampai ratusan rakaat sholat sunnahnya. Oh itu kan luar biasa. Berarti day to day, detik per detik Allah siap ditemui loh lewat ritual sholat itu. Bahkan ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu anytime, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan. Dan kata-kata waktu ini juga katanya Amir Ali istimewa dalam Islam. Umat Islam dilatih disiplin. Ada waktunya, tidak sembarangan. Oh, itu kan menunjukkan bahwa sholat itu istimewa. Kalau ada yang bilang, katanya Amir Ali, bahwa tapi kan sholat itu rumit, doa-doanya dihafalkannya susah, aturannya terlalu detail, tidak luwes. Katanya Amir Ali, kata siapa begitu? Wong sholat itu ya kamu berusaha menghafalkan doanya, ndak hafal ya ndak apa-apa, sholat aja semampunya. Bahkan kalau tidak kuat berdiri, waktu sakit boleh duduk, tidak kuat duduk boleh berbaring. Bahkan hanya pakai isyarat saja boleh. Kalau sedang bepergian boleh dijamak, boleh dikosor, boleh. Tidak, tetap luwes sholat itu. Kalau tidak hafal yang bahasa Arab, ya baca doa sekenanya, kan begitu rumusnya. Jadi katanya Amir Ali, tidak. Sholat dalam Islam itu istimewa. Hak istimewa yang diberikan Allah untuk kita ketemu. 5 kali tidak terlalu banyak. Dulu kalau ceritanya Isra Mi'raj kan maunya 50 kali sampai. Ya untungnya ceritanya Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Begitu diajarkan 50, ya untungnya Nabi Musa itu ngerti kondisi kita. Ya, coba Nabi Musa cuek itu kita 50 kali sehari semalam. Bayangkan 5 kali aja kelewat-lewat. Ya. Sebenarnya kelewat itu kan bukan karena waktunya terlalu banyak, kitanya terlalu males. Nanti aja sholat isya kalau sudah lebih malam, alasannya lebih kusuk. Akhirnya tidur dan ketiduran. Sudah adzan subuh kurang 5 menit baru sholat isya. Biasanya kan begitu. Zuhur juga nanti aja, akhirnya kepepet asar. Asar kadang lupa, loh sudah maghrib aku belum asar. Sering begitu. Oke. Padahal kita punya aturan yang bagus, punya rumus untuk disiplin yang bagus. Tidak terlalu sering 50, tapi juga tidak terlalu jarang seminggu sekali. Sehari 5 kali. Nah itu sholat. Kapan-kapan kita ngomong, beberapa tokoh yang ngomong falsafahnya sholat. Oke, yang jelas sholat itu wajib kalau dalam Islam. Di rumus kayak apapun, di gagas kayak apapun, difilsafati kayak apapun, monggo. Tapi rumus pertama, sholat itu wajib. Puasa ini bulan depan. Istimewanya apa puasa dalam Islam? Puasa dalam Islam itu katanya Amir Ali manusiawi.
Semua agama sebenarnya sejak dulu sudah mengajarkan orang untuk puasa sebagai jalan menyucikan diri. Jawa kuno kenal misalnya semedi, ya kalau uzlah, kalau di Sufi, agama-agama hampir Hindu ada, Kristen ada, Buddha ada ajaran puasa. Cuma Islam yang ajarannya ada dan khas. Khasnya di mana? Manusiawi. Katanya Amir Ali, di banyak ajaran puasa yang saya kaji, sebagian besar ajaran puasa itu modelnya anti dunia. Jadi orang mengekang nafsunya, kemudian dipaksa untuk menjauhi kenikmatan fisik. Makanya kan ada ajaran, kalau di Jawa kuno ada Topo Broto, 40 hari 40 malam. Di agama tertentu ada sampai sekian puluh. Coba lihat di model agama-agama Hindu tertentu, ritual-ritual semedinya ada yang pakai, yang sekarang dipraktekkan orang-orang yoga itu loh. Cuma yoga itu kan, yang senam itu kan bentuk sekulernya. Nah, ya, religiusnya kan ada itu kan, ada yang semedi dengan ngangkat satu kaki, ada yang model-model itu. Bagi Amir Ali tidak manusiawi. Itu dulu dilakukan oleh Siddhartha Gautama kan sebelum melahirkan Buddhisme itu kan, dia menyiksa diri. Kalau dalam Islam enggak. Islam justru sangat manusiawi. Bahkan Nabi wanti-wanti, kalau buka puasa segerakan lo ya. Nah, kalau sahur agak akhir. Itu kan manusiawi. Nabi sayang dengan kita. Dan enggak boleh puasa itu terus-terusan. Pak, saya kuat kok Pak, sehari 24 jam kuat. Enggak. Tetap harus buka puasa pada waktunya. Itu katanya Amir Ali, itu bedanya sama agama yang lain. Islam itu manusiawi kalau dalam hal puasa. Tidak menyiksa diri tapi juga tidak memanjakan diri. Ngerti kapan batas limit kekuatan tubuhmu untuk tidak minum dan tidak makan. Meskipun nanti dicicil 1 bulan, tapi kan setahun cuma 1 bulan itu. Kalau di agama tertentu bisa bulanan, ada yang mingguan, ada yang... Maka katanya Amir Ali, enggak, puasanya Islam istimewa, sholatnya juga istimewa, ketuhanannya istimewa, nabinya istimewa. Makanya saya bilang malam ini kita belajar istimewanya Islam, namanya apologi. Oke, ada lagi zakat. Semua agama menyarankan umatnya untuk saling berbagi, saling bersedekah. Bedanya apa Islam dan agama yang lain? Katanya Amir Ali, kalau dalam Islam zakat itu diwajibkan. Kalau dalam agama yang lain, katanya Amir Ali, sedekah model memberi berbagi pada sesama itu hanya dianjurkan. Dianggap keutamaan. Dalam Islam ya dianggap keutamaan. Tapi Islam ngerti karakternya manusia. Manusia itu suka lekat dengan kepemilikan duniawi. Kadang-kadang kalau dianjurkan, hasilnya kayak kalau kamu ngisi Jumat itu loh, kotak muter itu. Kamu kan kalau kotak muter buka dompet 100, 50, 20, 10, paling ketemunya 2000 yang masuk. Itu kalau dibiarkan silahkan sukarela, dapatnya segitu. Maka dalam Islam dikasih rumus, diwajibkan dikasih rumus. Tidak terlalu memberatkan tapi juga tidak dilepas begitu saja. Ya dari hartamu sekian, kalau memang sudah sampai nisabnya. Sampai nisab ini kan juga jadi rumus juga. Maksudnya apa? Ya orang yang harusnya dibantu jangan nekat bantu. Dia tidak wajib. Dia yang harusnya dikasih. Jangan memaksa diri untuk mengasihi. Nah, itu menurut Amir Ali di situ istimewanya Islam. Ada rumus-rumusnya detail untuk orang saling berbagi. Jadi kalau hartamu sekian, zakatkan sekian. Kalau punya kambing sekian, ya zakatkan sekian. Tidak semuanya. Kalau memang tidak sampai 1 nisab, ya tidak wajib zakat. Misalnya kalian dapat beasiswa. Wah ini, terus temanmu bilang ada zakatnya. Dihitung dulu beasiswamu berapa. Sampai 1 nisab apa enggak. Kalau enggak 1 nisab ya enggak. Atau sampai 1 nisab ya Pak, tapi utang saya banyak.
ya bayar hutang dulu. Nah, itu dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang kalau bahasanya Syed Hussein Nasr kemarin, harmoni, equilibrium. Jadi tengah-tengah, tidak kaku, diatur secara rigid, tapi juga tidak dilepaskan begitu saja. Tidak rapuh, tapi juga tidak keras. Itu cirinya ajaran Islam. Itu kalau dalam Al-Quran, kalau kalian suka ngaji, tapi yang edisi cetak ya, bukan edisi HP, itu di juz tengah-tengah, juz 15, bagian paling tengah, kata-kata paling tengah, ada yang diwarna merah. Itu ada kalimat falyatalattof. Falyatalattof itu maksudnya latif. Latif itu tengah-tengah, tidak kaku, tidak lembek. Latif itu lentur, kayak sabuk itu lentur, bisa dibentuk macam-macam. Dan ini bisa kalian bahas secara filosofis, bahwa filosofi ajaran Islam itu intinya falyatalattof, latif. Dia mengalir tidak kaku, tapi juga tidak keras, tidak lembek. Kalau lembek mudah hancur, kalau kaku mudah patah. Tapi dia lentur. Situasi berubah, dia bisa menyesuaikan diri. Tapi tetap ada kendalinya. Itu cirinya ajaran Islam, latif. Maka yang keras itu bukan karakter Islam. Yang rapuh juga bukan karakter Islam. Ditindas kok diam saja, tidak Islami. Ngamuan, nesunan juga tidak Islami. Islam itu lentur. Tahu kapan maju, kapan mundur. Kalau dalam bahasa filsafat, ngerti kapan maju, kapan mundur, lentur, itu namanya kebijaksanaan. Itu yang dikejar oleh filsafat, filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Makanya kalian harus belajar filsafat, biar paham inti ajarannya Islam. Jadi kelenturan, kebijaksanaan. Jadi Islam itu melampaui sekedar kebenaran. Kita itu tidak berhenti di kebenaran, karena di atas kebenaran ada kebijaksanaan. Banyak hal mungkin benar, tapi kalau kita omongkan jadinya tidak bijaksana. Harusnya kebenaran itu melahirkan kebaikan, lahirnya malah kacau. Kenapa? Harusnya yang kayak gitu jangan diomongkan. Situasinya belum memungkinkan, meskipun itu kebenaran. Yang ini yang orang hari ini susah. Banyak orang ngomong di Twitter, ngomong di WA, ceramah di masjid. Yang diomongkan benar, tapi momen, ruang, waktu tidak pas. Hasilnya apa? Blunder. Harusnya kebenaran yang disampaikan itu melahirkan kebaikan, hasilnya tidak. Dari kebenaran bisa lahir perpecahan. Dari kebenaran bisa lahir konflik. Dari kebenaran bisa lahir kekacauan. Kenapa? Karena orang yang menggunakan kebenaran tidak bijaksana. Neraktir temanmu itu bagus, tapi kalau temanmu gerges, kamu paksa neraktir, kamu seret keluar untuk dibawa ke angkringan, itu jadi jelek. Ruang dan waktunya tidak pas. Oke, itu falsafah ajaran Islam. Haji katanya Amir Ali menunjukkan bahwa umat Islam itu bersatu, kompak, punya kiblat yang sama, punya orientasi hidup yang sama, melahirkan kasih sayang dan persaudaraan. Harusnya kualifikasi ini yang muncul dari orang yang sudah haji. Dan haji juga tampak kelenturannya, kan haji hanya bagi yang mampu. Mampu secara fisik, mampu secara perjalanan. Tidak cuma itu, yang ditinggalkan juga tidak keteteran. Itu menunjukkan Islam itu tidak kaku, tidak maksa orang haji. Hari ini mungkin kita urusan perjalanan agak susah, karena ngantrinya 30-an tahun sekarang untuk bisa naik haji. Nah, kalau yang fisik lebih mudah. Kalian ini bisa, kalau kalian hari ini belum daftar haji, mungkin kalian usiamu 20-an. Kalau daftar sekarang itu kamu berangkatnya umur-umur 50 tahun besok. Kalau sekarang belum daftar, ya umur-umur 60 tahun. Mungkin kamu sudah punya cucu, masih ngantri. Karena memang ruangnya yang terbatas. Kuantitas orangnya semakin banyak.
Tidak bisa diduplikat kan. Kalau daripada susah-susah ke sana bikin duplikatnya Mekah di sini kan tidak bisa. Akhirnya kan mau tidak mau harus ngantri. Tapi ya tidak masalah kalau ada kelebihan, kalian daftar saja bahwa nanti berangkatnya lama, ya biar aja. Berarti perjalanannya masih belum mungkin. Berarti belum mampu secara perjalanan. Karena kalau zaman sekarang kan tidak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu naik haji itu bisa lewat laut, mungkin bisa jalan kaki, tidak seribet sekarang. Meskipun rentang waktunya panjang. Kalau para ulama zaman dulu haji itu sekalian belajar di sana sambil nunggu kapal. Dan di kapal itu bisa setengah tahun sendiri. Di kapal, di situ kan juga banyak ulama, banyak ustadz. Akhirnya juga saling berguru, saling belajar. Dan banyak relasi keulamaan dibangun lewat jalur haji. Itu dulu yang bikin Belanda pontang-panting. Ngatasi militan-militan baru hasil orang haji. Makanya terus secara administratif oleh Belanda, orang yang sudah haji terus dikasih gelar. Ditegaskan bahwa ini haji. Maka dari situ terus di Indonesia kan kalau orang sudah haji gelarnya haji. Tapi ya tidak masalah. Paling tidak kan untuk ngingetin yang bersangkutan, kamu sudah haji loh, tidak boleh macam-macam kan ono. Ya. Ya dengan logika yang sama kamu mungkin bisa pakai gelar. Saya sudah sholat loh Pak. Ya, nanti depanmu kayak S. Sudah sholat. Dan saya dulu bilang, udahlah, tidak usah sibuk. Mau dipakai haji juga monggo, tidak dipakai juga monggo. Jangan sampai gara-gara dipakai atau tidak terus gegeran. Sudah terlalu banyak aliran dalam Islam. Jangan sampai nanti tambah aliran pro gelar haji sama aliran anti gelar haji. Sudah capek kita gegeran tiap hari. Oke, akhirat. Ini pokoknya temanya tema apologi malam ini. Kamu biar tambah yakin jadi orang Islam. Katanya Amir Ali, percaya pada hidup sesudah mati itu bukan Islam yang pertama. Yang pertama-tama percaya pada akhirat itu bangsa Mesir kuno. Nah, cuma katanya Amir Ali, agama-agama sebelum Islam itu membayangkan akhirat itu seperti dunia ini, yang di situ ada pembalasan dan penyiksaan yang sifatnya jasmaniah. Jadi katanya Amir Ali, di agama yang lain itu besok sesudah mati isinya hisab. Kemudian yang baik dikasih balasan baik, yang jelek disiksa. Dan ini siksaan dan balasan ini sifatnya fisik, ya tubuh kita ini. Ini debat sebenarnya di dunia Islam. Kalau katanya Amir Ali, kalau dalam Islam sebenarnya kehidupan akhirat itu bukan kehidupan materi lagi, bukan kehidupan jasmaniah lagi. Bahwa besok ada pembalasan dan siksaan ya, tapi tidak pada jasmani. Jasmani ini kan cuma perantara. Dan dia hancur. Saat kita meninggal, kita dikubur, jasmani kan hancur. Logikanya Amir Ali, sakit, susah, senang, enak, ini kan kualifikasi rohani, bukan kualifikasi jasmani. Karena kita membayangkan jasmani, itu yang membuat gambaran kita tentang surga dan tentang neraka sangat jasmaniah. Kan kita membayangkan surga itu kayak mungkin hotel bintang 5, di sana full AC jadi dingin, kemudian bisa pesan bidadari, tinggal nelpon datang sendiri terus. Bayangan kita kan sangat fisik. Di neraka kan juga sangat fisik. Di sana ada palu, gergaji, lenggis, rantai. Ada di sana semua. Ini kan sangat fisikal katanya Amir. Enggak, karena kita membayangkannya fisik, terus barang yang ada di sana semua kelihatannya jadi fisik. Katanya Amir Ali, enggak. Besok kita di sana itu rohaniah. Loh Pak, katanya disiksa sampai kesakitan kepalanya pecah. Loh, kesakitan serasa kepala pecah itu kan sifatnya ruhaniyah. Kalau kamu dipukul, ya yang dipukul fisiknya kan rasa sakit itu kan sifatnya batini, mental. Buktinya apa? Kalau orang meninggal,
roh sama jasadnya pisah, itu kan jasadnya kamu pukul-pukul, kamu anu-anu, tidak terasa, sudah tidak ada rohnya. Ini Amir Ali. Loh, tapi kok ayat-ayat Al-Quran kelihatannya sangat fisik gitu katanya Amir Ali. Iya, ayat Al-Quran itu gambarannya memang fisik, jasmania. Kenapa? Ya karena dia turun di masyarakat Arab yang awam zaman itu. Kalau Al-Quran pakai bahasa-bahasa filosofis yang sangat abstrak, bingung orang Arab. Bahwa kita besok masuk surga tidak secara eksistensial, tapi esensinya saja. Yang rohani kita di sana berada di alam idea kayak Plato itu. Tidak nyambung mereka. Paling gampang besok kalau kamu baik masuk surga dikasih rumah pinggir sungai, depannya ada kolam susu, kolam madu, kemudian bidadarinya banyak, kamu sak kapoke di sana, tidak ada capeknya, tidak ada. Ya kan digituin kan kamu kepingin sudah. Simple. Wong itu ayat gunanya apa? Menarik orang untuk tertarik dengan surga dan takut dengan neraka sehingga dia jadi orang baik. Simpelnya kan itu. Maka banyak orang terus asosiasinya itu physical sifatnya. Padahal itu ilustrasi. Akhirat itu kan mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar. Kalau cuma lengges sama gergaji kan kita pernah melihat. Pasti tidak begitu, karena dia la ainun ro'at wala udhunun sami'an. Yang penting bukan itu, katanya Amir Ali lagi. Yang penting adalah bagaimana keimanan kita pada akhirat mendorong pada perbuatan baik. Ketakutan kita pada neraka membuat kita menjauh dari perbuatan jelek. Intinya kan itu. Tidak harus kita debat panjang lebar tentang jasmani rohani, meskipun menurut Amir Ali besok itu sifatnya ruhaniyah. Ini agak pro dengan para filosof. Kalau para teolog tertentu kayak Ghazali kan jasmani. Itu kan yang debat antara tahafud dan tahafud itu kan. Katanya Ghazali ya besok itu yang dibangkitkan fisiknya, tidak seperti Al-Farabi dan kawan-kawan. Kalau dijajar debat kayak Ibn Rus itu, lo fisiknya kan sudah hancur. Itu jawaban versi Ghazali. Lo fisik hancur tidak masalah, nanti oleh Allah diganti fisik yang baru. Itu jawabannya versi Ibn Rus. Kalau diganti fisik yang baru, Allah tidak adil dong. Yang punya dosa kan jasad lama, kok yang disiksa jasad baru. Debatnya orang filsafat. Terserahlah kamu setuju yang mana. Yang penting memang kayak dawuhnya Amir Ali bahwa Allah tidak usah diperdebatkan yang itu, wong susah. Kayak melihat Tuhan itu loh. Besok kita di surga bisa melihat Tuhan tidak? Kan ayatnya jelas. Wujuhi yauma idin nadhiroh ila rabbiha nadhiroh. Dia bisa melihat pada Tuhannya. Katanya Mu'tazilah tidak bisa, katanya Asy'ariyah bisa. Katanya Mu'tazilah melihat itu kan pakai mata. Mata itu bisanya menjangkau yang fisik-fisik. Yang non-fisik mata tidak bisa melihat. Kalau bisa melihat Allah berarti Allah turun derajat jadi fisik dong. Cuma kalau debat lawan Asy'ariyah itu kita tidak bisa menang. Asy'ariyah selalu bilang kalau Allah menghendaki mau apa? Asy'ariyah kan ujungnya selalu begitu. Kalau Allah menghendaki kita bisa apa? Ya nanti ada lagi yang mendapat enggak. Yang kita lihat itu ya tidak pakai mata ini, tapi pakai mata batin. Lalu kalau pakai mata batin namanya bukan melihat, tapi merasakan kehadiran. Ya nanti kalau ada waktu senggang kita bahas yang gitu-gitu, yang bulat-bulat. Jadi akhirat yang penting mendorong kita pada perbuatan baik. Kalau ngaku bahwa kita beriman pada yaumul hisab, yaumul kiamat, di antara rukun iman kan itu, harusnya kita takut melakukan yang jelek dan terdorong untuk selalu melakukan yang baik. Orang yang berani melakukan yang jelek-jelek dan malas melakukan yang baik menunjukkan imannya pada hari akhir tidak terlalu kuat. Karena di antara efeknya beriman pada akhirat itu diri yang selalu terdorong pada kebaikan dan takut kalau jatuh pada yang jelek-jelek.